Timur, Recording stopped. Bapak Dr. Rudi Winarko. Assalamualaikum, Pak Rudi. Semoga beliau sudah masuk dalam. Waalaikumsalam Pak Muji dan teman-teman semua madrasah. Bapak Ketua yang sangat saya hormati dan seluruh anggota BAN SM Provinsi Jawa Timur yang hadir pada acara ini dan seluruh sekolah madrasah sasaran visitasi tahap 2 yang hari ini sengaja kita undang dalam rangka persiapan visitasi yang akan kita selenggarakan mulai tanggal 8 Mei tahun 2023 ini sampai dengan 13 Mei tahun 2023. Acara ini kita selenggarakan dalam rangka persiapan dan koordinasi agar pelaksanaan visitasi dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Dan mungkin dalam pertemuan ini kita bisa berkomunikasi, menyamakan persepsi bagaimana visitasi ini bisa berjalan dengan lancar. Karena seperti yang biasa kita ketahui bahwa visitasi ini cukup membuat suasana tidak nyaman di antara kita semua. Pertemuan ini sengaja kita selenggarakan dengan harapan tanggal 8 dan tanggal 13 menjadi peristiwa yang enak untuk kita semua. Karena tidak sedikit teman-teman kepala sekolah sekarang sudah mulai agak bingung, Pak. Recording in progress. Mulai gopoh siapa asesor saya. Tidak sedikit para kepala sekolah yang ada di grup sudah mulai menanyakan secara japri pada saya, Pak Muji, siapa asesor saya? Nah, hari ini akan kita koordinasikan, namun kami belum bisa menyampaikan siapa asesor Bapak. Nanti akan diberikan penjelasan oleh Bapak Ketua, dan untuk itu kami mohon Bapak Ketua, Bapak Dr. Rudi Winarko berkenan memberikan arahan dan sambutan untuk kita semua. Semoga nanti para peserta ini bisa memperoleh informasi yang jelas bagaimana pelaksanaan visitasi yang harus kita laksanakan tanggal 8 sampai dengan tanggal 13. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti Bapak Ketua memulai acara ini, marilah kita buka acara ini dengan doa bersama. Dengan harapan semoga semua berjalan dengan baik dan lancar. Untuk itu mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Di gambar Bapak Ibu adalah Ibu Nur Hidayati. Assalamualaikum Bu Nur. Bu Nur ini adalah anggota BAN SM Provinsi. Waalaikumsalam Pak Muji. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin nanti akan bergabung anggota yang lain, nanti yang bisa saya sebutkan juga. Jadi selanjutnya kami persilakan Bapak Ketua berkenan memberikan arahan terkait acara kita siang hari ini. Monggo Bapak Dr. Rudi Winarko berkenan memberikan arahan. Terima kasih Pak Muji. Suara saya terdengar Pak Muji? Jelas. Baik Pak Rudi, saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua. Senyampang ini masih suasana Idul Fitri gitu ya. Maka saya sebagai pribadi dan institusi BAN SM Provinsi Jawa Timur mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Nah, semoga kita semua bertemu dengan puasa mendatang, dan untuk semua yang hadir di sini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan yang hakiki. Amin. Yang saya hormati Pak Muji, Sekretaris BAN SM Provinsi Jawa Timur, teman-teman Bu Nur, Pak Khalid, Pak Nur, ya, kemudian
Poni untuk hadir di sini, serta support system yang luar biasa bagi Bank SM Provinsi adalah teman-teman dari tim IT dan sekretariat. Bapak Ibu yang saya hormati, yang di hadapan saya ini seharusnya sekitar ada 430 sekian ya. Kepala madrasah yang akan diwisatasi besok mulai tanggal 8. Kemarin sudah kita berikan sosialisasi. Sekarang kita coba agar tidak terjadi sesuatu. Nanti akan dijelaskan mungkin dengan Pak Muji bahwa biasanya kalau di dalam visitasi itu nanti didetailkan sama Pak Muji. Biasanya kalau di dalam pelaksanaan visitasi yang pertama itu adalah terjadi mitigasi risiko yang luar biasa. Dengan pertemuan ini kita coba bahwa visitasi nanti berjalan dengan netral ya. Biasanya, mohon maaf tanda kutip, biasanya sekolah madrasah ditekan oleh asesor. Nggak tahu tekanannya model apa biasanya, gitu ya. Yang mukanya mencureng lah, mukanya beginilah, begini gitu ya biasanya gitu. Nah supaya tadi pun sudah kita bicara dengan asesor tadi pagi, kemarin. Tapi juga maaf, tidak sedikit asesor itu ditekan oleh sekolah madrasah. Penekanannya itu macam-macam. Menekan dengan cara, ini loh yayasan saya, kalau orang kuat, ini loh begini, kalau nggak punya apa-apa, ini loh sangu saya, ini loh oleh-oleh saya, itu tujuannya untuk menekan. Yang membuat asesor nanti kesulitan di dalam. Nah, bagaimana hal itu akan bisa diatasi dengan cantik dan baik, gitu ya. Nanti Pak Muji, yang di sini yang kebetulan yang mempunyai kewajiban untuk menghadapi Bapak Ibu itu adalah Pak Muji, saya, dan Bu Nur Hidayati. Jadi ya, nanti kita akan sharing enaknya bagaimana sekolah tidak dirugikan, sekolah harus diuntungkan, ya, tapi asesor juga happy di dalam melaksanakan kegiatan. Saya kira itu Pak Muji, bismillahirrahmanirrahim. Ayo diskusi ini kita mulai dengan cantik dan happy, gitu ya. Itu Pak Muji, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Muji dilanjut. Matur nuwun, terima kasih Bapak Ketua, Bapak Dr. Dwinarko yang telah menyampaikan arahan untuk kita semua. Dan juga saya sampaikan terima kasih kepada Bu Nur dan juga Pak Poni yang telah mendampingi kita bersama dalam acara ini. Juga ada Pak Kolik. Dan semoga nanti Pak Nur, Dr. Nur Samsu juga bisa bergabung bersama kita untuk mendampingi para sekolah atau para kepala sekolah dan tim yang tanggal 8 besok akan bertemu dengan asesor, akan mendapat kunjungan dari tamu. Jadi perlu kami sampaikan sebelumnya Bapak Ibu sekalian bahwa tamu ini bukan 2 orang atau 2 malaikat pencabut nyawa yang akan hadir ke sekolah. Mereka adalah asesor dan teman-teman kita. Pertemuan ini kita selenggarakan dalam rangka memperlancar dan bagaimana nanti visitasi ini bisa menjadi nyaman. Karena Ban SM beberapa tahun terakhir ini mencoba melakukan reformasi, merubah paradigma pelaksanaan akreditasi dari suasana yang tidak nyaman menjadi suasana nyaman, membuat kegiatan akreditasi ini biasa-biasa saja, tidak harus membuat suasana yang mencekam. Baik Bapak Ibu sekalian, saya izin share screen. Bentar, mudah-mudahan sudah bisa dilihat. Jelas nggih? Jelas Bu Nur? Jelas Pak. Iya, baik, terima kasih. Bapak Ibu sekalian yang sangat saya hormati, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dan tidak banyak sebenarnya. Nanti kita bisa banyak berdiskusi terkait visitasi yang akan kita selenggarakan mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 13. Jadi tadi sudah saya sampaikan bahwa akreditasi ini bukan kegiatan yang istimewa. Akreditasi ini adalah kegiatan biasa-biasa saja dalam rangka ingin mengetahui sejauh mana kita sudah melaksanakan tugas,
apakah kegiatan kita sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan yang menjadi acuan pelaksanaan atau standarisasi pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Nah, ini yang perlu kita lihat. Jadi visitasi nanti hanya ingin melihat hal tersebut, sehingga tidak perlu dibuat menjadi kegiatan yang istimewa sehingga harus berlebihan, apalagi harus mengundang penyanyi, mengundang artis atau membuat terop besar untuk kedatangan asesor, sudah tidak perlu lagi. Jadi kegiatan akreditasi ini harus menjadi kegiatan yang biasa-biasa saja dalam melihat kondisi sekolah. Bapak Ibu sekalian, saya mulai dari visitasi. Apa itu visitasi? Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah biasa mendengar kata visitasi. Visitasi itu kan hanya kunjungan ke sekolah yang dilakukan oleh asesor untuk melakukan klarifikasi, verifikasi, dan validasi. Jadi apa yang diklarifikasi? Klarifikasi apa yang Bapak Ibu telah unggah di Sispena, apa yang sudah Bapak lakukan, nanti akan dilakukan klarifikasi oleh asesor. Benar enggak? Hal-hal yang sudah Bapak Ibu unggah di dokumen, benar ada, dan dilakukan di sekolah, diverifikasi, keabsahan dokumennya, apa betul sekolah-sekolah sudah membuat program, guru-guru sudah membuat RPP ini dilaksanakan atau tidak. Ya, hanya sekedar itu sesuai dengan standar nasional pendidikan yang sudah kita ketahui bersama. Kemudian ada memvalidasi data tersebut, bahwa data-data yang ada di sekolah memang valid, serta informasi yang telah disampaikan oleh sekolah melalui pengisian instrumen Sispena. Jadi segala sesuatu yang sudah Bapak Ibu unggah, ini akan diklarifikasi, diverifikasi, dan divalidasi, sehingga untuk memastikan bahwa benar adanya, sehingga layak atau ditetapkan bahwa sekolah Bapak Ibu sesuai dengan atau melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan. Jadi sehingga sekolah tersebut menjadi sekolah yang terstandar, yang diwujudkan dalam hasil akreditasi dengan predikat A, B, dan C. Nah, bagaimana jika belum terstandar? Maka akan disampaikan rekomendasi untuk perbaikan agar sekolah ini bisa mencapai layanan yang terstandar. Hanya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi sehingga kegiatan ini tidak harus dibuat repot. Apakah sekolah kita harus terstandar? Tidak. Kalau memang belum terstandar ya tidak apa-apa. Apa yang harus kita perbaiki agar menjadi sekolah yang terstandar dengan predikat A, B, atau C. Jadi itu Bapak Ibu sekalian yang perlu kita samakan persepsinya. Jadi sehingga visitasi ini tidak akan menjadi kegiatan yang membuat suasana riuh rendah. Jadi kita laksanakan kegiatan ini biasa-biasa saja. Nah, jadi untuk itu maka harus menyiapkan dokumen pendukung apa yang sudah Bapak Ibu unggah di Sispena, mohon bisa disiapkan. Karena tidak sedikit dokumen-dokumen yang diunggah itu di sekolah ternyata ketika diklarifikasi tidak ada. Jadi dokumennya tidak ada, tapi yang diunggah ada. Bahkan tidak sedikit yang diunggah dokumen sekolah lain. Nah, karena yang diunggah dokumen sekolah lain ketika diklarifikasi, diverifikasi menjadi tidak ada. Nah, itulah nanti Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah dan tim mohon bisa menyiapkan dokumen. Karena dokumen-dokumen yang ada, fakta-fakta yang ada, fakta-fakta yang sudah Bapak Ibu tulis di Sispena akan dilakukan klarifikasi dan verifikasi oleh asesor. Nah, jadi visitasi akan dilaksanakan secara luring. Jadi tadi sudah saya sampaikan, karena kegiatan ini kegiatan biasa-biasa saja, tolong dilaksanakan biasa-biasa pula. Tidak perlu berlebihan, harus ngundang atau masang terop yang mewah hanya untuk akreditasi. Jadi
bisa dilaksanakan wajar-wajar saja agar bisa memperoleh fakta, data yang wajar, dan tidak harus memperoleh nilai bagus. Karena jika memang kondisinya belum bagus. Jika belum bagus, nanti asesor dan kami wajib menyampaikan rekomendasi untuk perbaikan agar sekolah ini menjadi terstandar dan menjadi baik. Ya. Jadi asesor nanti akan datang 2 hari Bapak Ibu sekalian untuk melihat sekolah, melihat proses pembelajaran di sekolah. Kemudian, pelaksanaan visitasi ini telah kita awali dengan berbagai kegiatan Bapak Ibu. Jadi diawali dengan dulu ada sosialisasi. Bapak Ibu sekalian telah mengikuti sosialisasi sekitar bulan Maret yang lalu dalam beberapa tahap, dan di sana sudah kami sampaikan apa yang harus Bapak Ibu siapkan, bagaimana mengisi dokumen, itu sudah kami lakukan. Dan Bapak Ibu telah menerima informasi. Kemudian pada tanggal 2 Mei yang lalu kami juga telah mengumpulkan asesor seperti hari ini. Kami sudah mengingatkan asesor juga agar melaksanakan kegiatan dengan baik. Agar semuanya bisa terlaksana dengan aman, nyaman, dan seperti tadi disampaikan oleh Bapak Ketua, jangan ada rasa saling menekan, baik tekanan yang hadir dari asesor maupun dari sekolah. Karena sekolah pun bisa membuat tekanan pada asesor, sehingga asesor akhirnya bekerja dengan tekanan. Begitu juga sebaliknya, apalagi sekolah. Biasanya sekolah juga tidak sedikit yang merasa tertekan dengan perilaku asesor. Jadi kami berharap visitasi besok tidak ada tekan-menekan. Semua bisa berjalan biasa-biasa saja dan bisa memperoleh hasil yang terbaik untuk kita semua. Nah, surat tugas untuk asesor akan kami berikan insya Allah besok hari Jumat. Semoga nanti sudah bisa, sehingga nanti sudah bisa dilakukan komunikasi. Mulai tanggal 5 dan 6, asesor akan melakukan asesmen terhadap sekolah. Jadi satu tim asesor, ada 2 orang, akan mendapat 3 sekolah. Sekolah A, sekolah B, sekolah C. Misalnya di mana ya? Di Jombang ada SD 1 Jombang, SD 2 Jombang, dan SD 3 Jombang. Ada 3 sekolah. Nah, 3 sekolah ini akan dilakukan asesmen oleh asesor. Akan dilihat isiannya. Apakah telah memenuhi syarat isian tersebut layak untuk dilakukan visitasi. Nah, jika dari 3 sekolah yang dilakukan asesmen ini ada yang tidak memenuhi syarat, maka asesor wajib menyampaikan laporan kepada kami bahwa ada misalnya SD 1, 2, 3, SD 1 tidak layak. Ini yang dilaporkan kepada kami dan akan kami tidak lanjuti. Langkah apa yang harus kami lakukan terhadap sekolah yang tidak memenuhi syarat. Sedangkan untuk sekolah yang memenuhi syarat, maka akan dilakukan visitasi. Visitasi setiap sekolah akan dilakukan selama 2 hari. Jadi asesor akan datang selama 2 hari. Dan pastikan bahwa mereka memang datang 2 hari. Jika tidak 2 hari, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau tim di sekolah wajib menyampaikan informasi ini kepada kami. Dan menuliskannya dalam kartu kendali nanti. Nah, kemudian setelah dinyatakan layak, maka Bapak Ibu harus melakukan koordinasi dengan asesor dan dengan teman-teman satu tim. Nah, mulai tanggal 8 sampai tanggal 13, 8-9 itu sekolah A, 10-11 sekolah B, 12-13 sekolah C. Nah, ini bersepakat ketiga sekolah ini, kira-kira siapa yang minta pertama, siapa yang minta kedua, dan siapa minta ketiga. Sesuai dengan kesepakatan yang telah Bapak Ibu lakukan. Nah, asesor juga berkewajiban melaporkan jadwal ini kepada kami. Jadi misalnya SDA tanggal 8-9, SDB
10-11, SDC 12-13. Ini akan dilaporkan kepada kami jadwal kunjungan ke sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, kunjungan ke sekolah tanggal 8 sampai 13 untuk 3 sekolah. Nah, penentuan ini seperti tadi sudah saya sampaikan, nanti sepakati bersama asesor dan 3 sekolah dalam satu tim. Jadi kami tidak akan menetapkan sekolah ini tanggal sekian, tidak. Ini nanti bisa Bapak Ibu diskusikan dengan asesor. Insya Allah mulai besok Bapak Ibu sudah akan mulai dikontak oleh asesor sehingga nanti bisa bersepakat karena hari Senin sudah harus turun ke sekolah. Kemudian setelah pelaksanaan visitasi selama 2 hari, maka asesor akan menyampaikan laporan kepada kami. Nah, terus melalui Sispena. Nah, setelah itu sekolah berkewajiban mengisi kartu kendali. Kartu kendali ini adalah isian yang harus Bapak Ibu isi dengan baik dan diisi sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Misal, asesor tidak hadir 2 hari, ya sampaikan. Karena di sana jelas tertulis asesor hadir hari pertama pukul berapa, pulang pukul berapa. Apakah asesor melakukan observasi? Apakah asesor melakukan wawancara? Dan seterusnya. Nah, diisi dengan benar. Tapi untuk yang penting lagi perlu kami sampaikan pada pengisian kartu kendali ini. Jika Bapak tidak melakukan, tidak perlu ditulis. Misalnya di sana asesor minta apa? Kalau memang dia minta, monggo silakan ditulis. Tetapi jika asesor tidak minta, ya jangan ditulis. Ada asesor diberi, atau kemarin saya lihat ada asesor diberi takjil. Ditulis asesor diberi takjil. Jadi mohon bisa dicermati, dibijaki hal-hal apa yang perlu bisa ditulis dan tidak ditulis. Jadi kalau misalnya Ibu memberi asesor takjil, kalau asesor tidak minta ya jangan, masa harus ditulis, beri takjil saja kok ditulis. Padahal asesornya tidak minta. Atau asesor tidak minta penginapan tapi ada sekolah yang membantu penginapan atau ditulis. Jadi menjadi tidak nyaman. Pemberian-pemberian misalnya Bapak Ibu, kadang-kadang tradisi di masyarakat kita yang terkenal di misalnya di mana? Di Mojokerto, onde-onde. Asesor diberi onde-onde, ditulis asesor saya sangoni onde-onde. Ya kalau memang tidak mau memberi juga tidak apa-apa, tidak usah. Dan akan lebih baik Bapak Ibu tidak memberi apa-apa kalau memang tidak perlu. Jadi itu Bapak Ibu sekalian, daripada nanti asesor tidak minta, diberi, dipaksa-paksa, terus ditulis, ini membuat permasalahan baru, menjadi fitnah baru untuk asesor. Jadi mohon bisa dipastikan bahwa jika memang tidak perlu ya tidak usah ditulis. Kemudian Bapak Ibu sekalian, satu hal juga yang perlu diperhatikan, ini Bapak Ibu sekalian, tadi mengenai kartu kendali ini penting sekali saya ingatkan bahwa hal-hal apa yang perlu ditulis, kalau tidak perlu ya tidak usah. Tetapi jika ada pelanggaran penting yang dilakukan oleh asesor, harus Bapak Ibu tulis. Jangan sampai ada asesor yang melanggar, terus berlaku over, berlebihan, membentak-bentak, atau kadang-kadang permintaannya macam-macam. Ya segera tulis, harus dilaporkan hal ini. Karena hal ini juga bisa merugikan sekolah, juga menghambat pelaksanaan kegiatan kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tadi sudah saya sampaikan, misalnya sekolah madrasah A 89, tolong ini disepakati. Sekolah B 10-11 Mei, sekolah C 12-13. Tolong disepakati bersama asesor dan sesama sekolah atau madrasah dalam satu tim. Jadi
Nah, ini jadwal ini nanti juga akan kami minta dari asesor, karena kemungkinan ada monitoring dari Ban SN Pusat atau dari pihak-pihak lain agar kami juga bisa menyampaikan. Oke. Nah, kunjungan ke sekolah tadi saya sampaikan, jadi kunjungan ke sekolah kita beri waktu 2 hari. Nah, ini kami hanya memberi contoh saja, misalnya jam 8 diterima, perkenalan dan lain-lain dan seterusnya. Ini tidak mutlak seperti ini. Misalnya wawancara dengan narasumber, bisa wali murid, bisa alumni atau pihak-pihak lain. Jika tidak bisa dilakukan pada hari yang tertuang dalam jadwal ini, bisa dikelola lagi, diatur, yang seharusnya hari pertama bisa diubah ke hari kedua atau sebaliknya. Yang penting visitasi ini harus dilaksanakan 2 hari, tidak boleh 1 hari. Mungkin dulu ada sekolah asesor yang hadir hanya 1 hari. Nah, sekarang tidak boleh. Dan jika terjadi seperti itu, sekolah wajib menyampaikan kepada kami. Karena ini tidak sesuai dengan prosedur operasional standar yang sudah kami tetapkan. Berarti asesor tersebut melanggar pos yang telah ditetapkan oleh Ban SN. Ini hanya contoh Bapak Ibu sekalian jadwal ini. Jadi penggalian wawancara baik pada guru, bisa pada hari pertama dan seterusnya. Namun rancangan atau urutan acaranya bisa dikelola dengan baik, tapi rentang waktunya tetap 2 hari, hari pertama dan hari kedua bisa dikelola dengan baik. Kemudian, nah ini Bapak Ibu sekalian, sekedar mengingatkan dan perlu kami ingatkan pula bahwa jadi mitigasi risiko gratifikasi. Gratifikasi ini pemberian yang akan berdampak pada pelaksanaan akreditasi. Jadi berhati-hatilah Bapak Ibu sekalian mengelola pemberian-pemberian kepada asesor atau kepada siapapun dalam kegiatan akreditasi ini. Karena tidak sedikit kami mendapat laporan setelah akreditasi, sekolahnya baru protes. Padahal di kartu kendali isinya baik-baik saja. Tapi ketika nilainya tidak sesuai dengan ekspektasi, kemudian melapor kepada kami, sekolah kami telah memberi ini, dan seterusnya. Atau sebaliknya, ada asesor yang minta karena ingin ingin membantu sekolah. Ya bisa, saya beri ini, tetapi nanti nilainya akan begitu. Jadi biasa bahasa yang kita dengar NPWP nomor piro, wani piro. Gitu. Kadang-kadang hal ini tidak sedikit terjadi di kalangan kita. Tapi mohon hal ini menjadi catatan untuk teman-teman sekalian, bagaimana mengelola ini dengan baik. Jangan sampai hal-hal yang tidak perlu harus terjadi dalam kegiatan visitasi akreditasi. Dan ini akan kami pantau selalu tentang hal ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jadi bagaimana risiko fraud dalam pelaksanaan akreditasi ini? Jadi sebenarnya akreditasi itu kan seharusnya adalah ukuran yang dianggap paling objektif. Jadi akreditasi ini mengukur kualitas pendidikan yang paling objektif. Jadi kita berharap dengan instrumen ini bisa mengukur sejauh mana kualitas pendidikan kita sudah berjalan. Jadi diukur dengan baik, dengan objektif, agar kita bisa menyampaikan potret kualitas pendidikan dengan baik. Tapi hal ini kadang-kadang tidak berjalan dengan baik. Karena ada banyak hal yang terjadi yang mempengaruhi pelaksanaan akreditasi ini. Sehingga perlu menjadi perhatian kita semua dalam pelaksanaan akreditasi.
terutama yang membuat akreditasi tidak objektif adalah manipulasi. Manipulasi baik oleh sekolah maupun oleh asesor. Jadi manipulasi data di sekolah yang tadinya tidak punya dibuat menjadi ada. Jadi sering saya sampaikan sebaiknya akreditasi ini kita umpamakan seperti periksa ke dokter gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika Bapak Ibu periksa ke dokter, check up di laboratorium, Bapak bisa saja melakukan manipulasi sebelum datang ke dokter, minum obat, sebelum cek kesehatan, minum obat, maka hasilnya akan sehat. Nah, begitu juga dalam visitasi, sebelum asesor datang, Bapak Ibu sekalian melakukan manipulasi data yang semula tidak ada dibuat diada-adakan. Akhirnya ya nilainya bagus. Apalagi Mbak asesor juga bisa dimungkinkan melakukan. Sehingga ini akan berpengaruh pada ada hubungannya dengan gratifikasi agar bisa nilai bagus dan seterusnya. Ini juga membuat kegiatan yang objektif menjadi tidak objektif lagi dan hasilnya tidak mencerminkan hasil yang objektif. Apalagi abuse of power ini juga mempengaruhi. Abuse of power ini bisa datang dari asesor, perilaku asesor yang menekan sekolah sehingga sekolah menjadi tertekan sehingga pelaksanaan atau hasil akreditasi menjadi tidak objektif. Informasi yang diterima tidak objektif. Juga sebaliknya, pihak sekolah juga dimungkinkan melakukan penekanan pada asesor sehingga bisa sekolah yang dimiliki ketua yayasan saya orang ini, sehingga asesor juga bisa tertekan dengan hal-hal tersebut. Nah, jadi bagaimana pelaksanaan akreditasi ini bisa berjalan secara objektif dan dapat mengukur kualitas pendidikan dengan baik. Dan kita bisa mencoba melakukan perbaikan-perbaikan dalam peningkatan mutu pendidikan kita. Sehingga nanti ke depan, jika pelaksanaan atau proses pendidikan bisa berjalan dengan baik, maka akan bisa menghasilkan output yang baik untuk anak-anak kita. Nah, ada satu hal yang perlu juga kami sampaikan, mohon jangan dilakukan lagi, karena memang banyak sekali sudah pada asesor visitasi sebelumnya sering dilakukan oleh sekolah dalam rangka akreditasi. Ini, jadi mohon sudah tidak perlu lagi harus mengada-ada membuat spanduk besar di depan pintu sekolah. Selamat datang, Bapak siapa ini, Bapak Eko dan seterusnya di SD ini atau di sekolah ini. Tidak perlu lagi hal ini dilakukan. Kita biasa-biasa saja mereka datang ke sekolah untuk melihat kondisi sekolah Bapak Ibu sekalian. Apalagi dengan mencantumkan foto yang besar. Ini sudah tidak perlu lagi ya. Mohon jangan dilakukan ini lagi. Nanti ini akan kami pantau Bapak Ibu sekalian ya. Seperti ini. Selamat datang tim asesor, apalagi nyambut dengan anak-anak harus berbaris, berpanas-panas menyambut asesor. Sudah tidak perlu lagi. Sebaiknya hal ini tidak dilakukan dan hal ini menghabiskan waktu visitasi yang pendek. Jadi sebaiknya ini tidak perlu dilakukan, lakukan penyambutan seperlunya, biasa-biasa saja. Oke. Apalagi seperti ini harus mengeluarkan drum band. Betapa lelahnya anak-anak kita hanya untuk menyambut asesor. Mohon ini tidak perlu dilakukan lagi hal-hal seperti ini. Seperti ini. Nah, dan mungkin kita akan bisa fokus untuk kegiatan-kegiatan visitasi yang lebih bermakna dalam mengetahui kondisi sekolah dengan baik. Tidak perlu memanfaatkan waktu untuk hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan visitasi. Kalau saya lihat seperti ini ada warok datang, kan cukup menyita waktu hal-hal seperti ini. Ya, seperti ini apalagi pengalungan bunga kepada asesor. Jadi ini dengan biaya yang cukup lumayan, toh juga bunganya akhirnya dibuang oleh asesor karena bunga ini tidak berani, asesor tidak mungkin berani bawa pulang bunga seperti ini. Nanti bisa dikira nikah lagi, ya.
Asesornya bingung setelah dikasih kalung oleh sekolah ya. Jadi tidak perlu hal ini dilakukan lagi. Mohon perhatian Bapak Ibu sekalian. Dan kita berharap bagaimana hasil akreditasi yang kita laksanakan bisa memperoleh hasil yang maksimal sebagai bentuk keberhasilan program pendidikan secara nasional, mutu pendidikan kita meningkat, dan kualitas sumber daya manusia kita akan menjadi kualitas unggul. Itu Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada yang kurang, nanti kita bisa diskusi bersama. Telah hadir di sini Bapak Ketua, Assalamualaikum Pak Ketua, Pak Kolik, Pak Dr. Kolik, Assalamualaikum Bapak. Dan beliau nanti, kemudian ada Bu Nur, Assalamualaikum, masih bergabung. Ada Bapak Poni, anggota BAN SM, dan kita bersama-sama nanti akan mendampingi para kepala sekolah sasaran akreditasi untuk menyiapkan pelaksanaan visitasi yang akan kita selenggarakan. Monggo, jika ada yang ditanyakan silakan Bapak Ibu sekalian, nanti akan kita dampingi bersama-sama, nanti di bawah koordinasi Bapak Ketua. Silakan, ada Den Mas Gani, dari mana nih? Monggo, silakan, tolong dibantu Mas Teguh. Mas. Sudah langsung dihidupkan, sudah. Ya, langsung silakan Pak. Oh, Tretan Dibi ini dari anu Pak, ini orang pulau ini Pak, kelihatannya ini. Saya kenal beliau ini dari Gili Ginting Pak Ketua, itu beliau. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat bersyukur sekali atas pertemuan hari ini memberikan pencerahan dalam persiapan kami, sehingga kami sudah mempunyai rambu-rambu dan apa yang harus kita kerjakan dan yang tidak bisa kita kerjakan. Karena akreditasi hari ini atau saat ini benar-benar ingin mengukur tingkat kualitas dari pendidikan kita sendiri secara utuh atau real. Untuk pertanyaan saya, Bapak Mudi yang kami hormati, kami itu di pulau ada 4 kepulauan yang saat ini ditunjuk sebagai visitasi tahap 1. Pulau-pulau itu yang terdekat adalah kami, SMP 1 Gili Genteng. 3 pulaunya itu kalau memang itu nanti menjadi satu kelompok, di satu pulau itu pemberangkatan ke sana menghabiskan waktu 1 minggu. Maksudnya begini, pemberangkatan hari Senin, kapal ada, berangkat, dan kapal pulang itu di hari Senin berikutnya. Tidak bisa sistem charter, karena jauh. Ada di situ teman-teman kemarin setelah kita konfirmasi, mengeluhkan itu. Kalau yang SMP 1 Gili Genteng, PP Pak bisa untuk PP setiap hari. Ini mudah-mudahan nanti dalam pembagiannya bisa lebih real sesuai dengan sonase dari masing-masing dekatan pulau. Kalau kami dikatakan pulau tapi darat, karena memang penyeberangannya kurang lebih setengah jam sampai 45 menit. Itu yang pertama. Sehingga pada waktu penentuan nanti tanggal berapa kita itu benar-benar akur antar kelompok ini. Nah, itu Bapak. Mudah-mudahan bisa diantisipasi ini. Yang kedua, permohonan kami semoga lebih cepat lagi kami menerima nama-nama asesor dan jadwal yang harus kita siapkan, karena kurang lebih 1 minggu lagi ke depan hari Senin sudah dilakukan visitasi. Yang terakhir, yang terakhir masalah suspena. Suspena itu kami sudah selesai dengan adanya centang biru, itu menunjukkan kita itu sudah pengisian sudah berakhir, tinggal visitasi. Nah, pertanyaan saya ini, dokumen-dokumen yang kita upload itu kan kemarin itu kalau tidak salah hanya 2 MB maksimal ya Bapak. Ya. Itu kan ada beberapa bagian-bagian cuplikan yang belum terupload. Apakah kami harus memenuhi keseluruhan dari dokumen yang belum terupload menjadi satu sehingga pada waktu itu benar-benar dilihat utuh dokumen kita? Itu aja yang ketiga Pak. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kesilapan kami.
Mudah-mudahan sukses semua demi kemajuan pendidikan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang bisa menjawab ini orang pulau. Pak Rudi ini orang pulau, Pak, tentang pulau. Monggo Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Pak Ketua. Oke. Pak Ketua ini orang pulau, Pak Gani. Pak Gani. Ya. Insya Allah Pak Gani sudah di mapping sedemikian rupa sehingga asesor dapat menjalankan dengan baik. Jadi misalkan aja kalau dari mapping kami ada salah satu pulau yang terjauh, yaitu Masa Lembu. Ya. Masa Lembu. Jujur memang dia sendirian di sana, tapi gandengannya adalah asesornya dengan Surabaya. Kenapa? Karena berangkatnya dari Surabaya dia bisa nunggu kapan dia kembali. Jadi kalau memang sudah waktunya dia berlayar, maka dia akan layar duluan. Tapi kalau nunggu waktu layar, dia bisa visitasi di kota Surabaya karena berangkat dari itu. Insya Allah sudah termapping gitu ya. Terima kasih. Kemudian sabar, Pak Muji tadi sudah ngomong asesor, nama-nama asesor. Insya Allah besok sudah dihubungi kalau nggak salah ya Pak Muji ya, sudah menghubungi Bapak Insya Allah gitu ya. Kemudian kalau dokumen tadi saya kira sudah lewat ya gitu. Nah, tips saya adalah Sispena biar aja itu, nggak usah direken lagi, ya. Tapi siapkan Pak, yang kalau sudah belum diunggah di Sispena, siapkan, maka asesor akan percaya bukti fisik daripada Sispena. Kalau sekolahan jujur, dimungkinkan aja akan terjadi, biarpun sekolahan itu nilainya rendah, tapi asesor akan memberikan nilai tinggi kalau memang kondisi realnya macam itu. Pak Muji, mohon maaf. Terima kasih. Puas, cepat, akurat. Pak Muji masih mute. Pak Muhammad Ilmi dari mana Bapak? Monggo, silakan. Pak Muhammad Ilmi. Yang sudah on Al-Fatah itu kelihatannya. Pak, dari Madrasah Prestasi Al-Fatah, silakan Bapak. Monggo. Langsung on saja, mic-nya langsung bisa dibuka. Sudah on gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan terkait perbedaan nama madrasah kami, Bapak. Jadi di EMIS, di Verbal SP, di Verbal PD itu sudah bernama MTSS Prestasi Al-Fatah. Akan tetapi di Sispena itu hanya tertulis Prestasi Al-Fatah. Sedangkan kemarin kita perpanjangan otomatis itu di sertifikat yang kita download itu ternyata juga hanya Prestasi Al-Fatah tanpa nama MTSS. Itu bagaimana sehingga bisa sinkron antara EMIS dengan Sispena, begitu Bapak. Oke. Jika nanti sudah di EMIS sudah keluar, insya Allah nanti ketika setelah visitasi bisa kami sinkronkan. Tapi yang jelas mohon Bapak menyampaikan tertulis pada kami ya, nanti bisa kami tidak lanjuti untuk perubahan nama ini. Oke? Oh iya, bisa langsung menghubungi ke Pak Muji begitu maksudnya? Dikirim ke kami saja nanti. Dokumennya nanti bisa kami koordinasikan mengapa ini belum bisa berubah gitu, oke? Terima kasih Bapak. Kirim scan-nya saja ke WA gitu atau ke grup Bapak kalau sudah ikut di Telegram, sampaikan ke sana. Mungkin kalau sudah punya nomor saya atau Mas Teguh atau Mas Widu juga bisa langsung, oke? Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Banjar Sugihan, silakan. SD Banjar Sugihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Bapak, di sini saya mau menanyakan pada waktu April itu kan kita masuk di sosialisasi tahap 4. Tapi kita baru tahu dapat informasi kemarin itu kita masuk visitasinya tahap 2. Mohon pencerahannya, Bapak. Monggo Pak Rudi. Sosialisasi ya
kita bagi rata. Sosialisasi pada saat sosialisasi kita belum tahu Bapak masuk di tahap berapa visitasinya. Jadi sosialisasi tidak ada hubungannya dengan visitasi itu. Gitu ya. Go ahead, Banjar Sigian, kapanpun divisitasi siap, gitu ya. Karena Bapak sudah masuk prioritas perpanjangan 1 tahun, otomatis ya ini saatnya gitu Bapak. Oke, siap. Pak Ilmi, silakan Pak Ilmi, monggo Pak Ilmi, Pak Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waktu pengisian di Sispena, kami sudah mengisi dengan lengkap dan terkirim. Tetapi kemarin ketika kami buka, itu kok banyak isian yang not found. Artinya kok tidak bisa dibuka. Ini bagaimana Bapak ini? Tidak apa-apa Pak. Tidak apa-apa, Ya. tadi sudah disampaikan oleh Pak Ketua bahwa Sispena biarkan Sispena, Bapak membuat backup di sekolah, nanti akan didatangi oleh asesor, siapkan dokumen backup itu. Kan sudah kami sampaikan, siapkan di Google Drive nanti yang bisa dilihat oleh asesor. Oke? Oke. Makasih ya Pak. Mungkin ada tambahan dari Pak Poni mungkin kenapa Pak Poni, monggo. Gitu ya. Monggo Pak Poni. Pak Poni, tidak bisa. Oke, seperti yang disampaikan Pak Muji tadi Pak Ketua. Jadi kalau untuk Bapak Ibu yang persiapan akreditasi tahap 2, Sispenanya sudah nggak usah diotak-atik lagi. Jadi itu sudah tinggal Bapak Ibu mempersiapkan kedatangan asesor saja. Apa yang ada di Sispena itu dalam tanda kutip ya, diabaikan saja jika ada yang error karena itu di Sispenanya itu. Tapi insya Allah dokumen Bapak Ibu aman yang sudah diunggah itu. Nah, tinggal di visitasinya disiapkan dokumen tambahan dan dokumen-dokumen bukti fisiknya. Ngoten Pak Ketua. Nuhun, monggo Pak Muji. Nuhun. SD Meta Surabaya. Mic-nya Bu bisa dibuka. Tolong dibantu Mas, mic-nya. Belum bisa Meta. Silakan Bu. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat sore Bu. Hari ini sudah saya pahami semuanya, tetapi ada satu yang saya belum paham ini. Tentang asesmen tanggal 5 sampai dengan Mei itu berupa apa ya? Apa asesor datang ke sekolah atau kami harus kemana gitu? Yang tanggal 5 step 6 itu tadi. Ya. Matur nuwun, hanya itu yang belum saya paham. Oke, monggo. Pak Rudi atau Pak Poni, silakan. Bu Nur mungkin. Oh, Bu Nur. Oke. Monggo Pak Poni, silakan. Asesmen. Oke. Asesmen kecukupan ini maksudnya Bu. Iya, betul. Oke. Kalau asesmen kecukupan, sekolah tidak perlu melakukan apa-apa karena itu adalah tahapan yang wajib dilalui dalam proses visitasi akreditasi, di mana nanti yang melakukan itu asesor dan dilakukan lewat Sispena, Ibu. Jadi itu di balik layar nanti. Kecuali ada hal-hal yang perlu dikonfirmasi ke sekolah, biasanya tidak ada ya, tapi jika pun ada, nanti mungkin akan ada yang menghubungi sekolah, tapi biasanya itu jarang terjadi. Karena masih bisa dilanjutkan nanti saat visitasi ke sekolah. Jadi sekolah menunggu saja. Itu bukan bagian dari proses yang harus disiapkan sekolah secara khusus. Ngoten Pak Uji kira-kira. Ya. Kita lanjutkan modern Rifai, Al-Rifai, SMP Al-Rifai. Monggo, ada pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Ya, mohon izin bertanya. Untuk pengumuman sekolahnya didatangi asesor itu bagaimana? Kita dapat pengumuman itu dari mana? Dari operator atau dari kepala sekolah begitu? Ya, monggo Pak Ketua, silakan pertegas sekali lagi bahwa asesor kapan datang. Oke Bapak Ibu, insya Allah besok
paling lambat hari Jumat. Besok itu asesor akan menelpon telepon yang Bapak berikan pada Sispena itu. Ya. Jadi kalau nomor telepon kepala sekolah, ya kepala sekolah yang akan dihubungi. Insya Allah besok paling lambat. Ke siapa? Ke nomor telepon yang Bapak Ibu cantumkan di dalam Sispena itu. Itu Pak Muji. Oke, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Madrasah Nurul Aziz. Silakan Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini dari MTS Nurul Aziz. Kebetulan saya sebagai kepalanya, Pak. Baru 3 bulan ini saya menjabat sebagai kepala sekolah. Selamat. Alhamdulillah. Senyumnya kepala sekolah beda, Pak ya. Ya, ini sudah tua, Pak. Nah, cara ini yang mengisi kartu kendali ini operator apa kepala sekolah apa guru apa waka ini, Pak. Yang pertama ini mengisi kartu kendali. Yang kedua, waktu akreditasi ini bersamaan dengan ujian kelas 3, Pak, atau kelas 9. Tanggal 8 sampai tanggal 15 ini ujian di madrasah kita. Assessment. Nah, ini. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Mungkin nanti bisa bertemu di madrasah kita, tim asesor, dan juga jadwal ini ya. Mulai kemarin jadwalnya saya kebingungan, ternyata sudah ada info tadi hari Jumat paling lambat. Alhamdulillah sudah tidak bingung lagi dengan jadwal kedatangan tim asesor. Mungkin cukup ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Monggo. Bapak, silakan. Bu Nur mungkin bisa bantu ya, Bu Nur ya. Izin Pak. Pangapunten, sudah kedengaran suara saya, Pak. Sudah Bu Nur. Ya, pangapunten tadi dikunci sama Mas Widi sehingga saya tidak bisa berbicara. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan Bapak barusan ya. Mohon maaf. Begini Pak, kalau memang bersamaan dengan ujian akhir ya, karena ini adalah penilaiannya yang jelas adalah nanti ada proses pembelajaran. Jadi bagaimana kalau sekolah itu mengkondisikan yang dipakai untuk penilaian proses pembelajaran 2 kelas saja, misalnya kalau memang itu diliburkan ya Bapak ujian. Kalau tidak diliburkan sih tidak ada masalah ya. Tapi kalau memang sekolah itu ada ujian sehingga biasanya adalah sekolah kelas yang lain itu diliburkan, maka mohon dengan hormat Bapak bisa menyediakan 2 kelas saja yang untuk dinilai atau dilihat proses pembelajarannya oleh asesor seperti itu ya. Jadi sehingga nanti bisa berjalan juga. Karena pada tanggal 8 sampai dengan 13 kalau memang masih terjadi asesmen ya, pelaksanaan asesmen, jadi kita bisa mengkondisikan 2 kelas itu aja. Kalau memang itu Bapak bisa mengkondisikan, alhamdulillah pelaksanaan bisa, nggak ada masalah seperti itu. Lalu juga mungkin jadwal bagaimana nanti yang jelas kalau misalnya Bapak seperti misalnya saya sebetulnya jam atau hari pertama saya tukarkan, bisa hari yang terakhir sudah tidak misalnya bertepatan dengan ujian, maka ini nanti bisa kompromi dengan para asesor, dengan yang disampaikan oleh Pak Muji maupun dengan Pak Rudi. Tadi kan ada 1 asesor, itu ada 3 lembaga, mungkin Bapak bisa berkompromi dengan 3 lembaga itu ditempatkan di hari yang terakhir atau di awal seperti itu. Yang penting bisa terlaksana sama-sama dengan baik gitu aja Pak ya. Itu sepertinya yang bisa kita sampaikan kalau mengatasi bagaimana kalau di lembaga itu bertepatan dengan ujian akhir atau asesmen. Seperti itu Pak Rudi, mungkin ditambah Pak Nurdi. Sampun ya Bapak. Kemudian MI Al-Azhar, silakan. Nanti kita... Yang kartu kendali tadi Pak Muji. Oh, kartu kendali. Kenapa ya Pak? Monggo Pak Poni. Monggo Pak Poni. Untuk yang kartu kendali, Pak yang dari Nurul Aziz dan Bapak Ibu yang lain,
pada prinsipnya itu silakan diisi oleh siapapun. Tetapi kepala sekolah atau kepala madrasah bertanggung jawab penuh terhadap apa yang dituliskan di situ. Perkara yang inputkan itu operator silakan, tapi isinya itu kepala sekolah bertanggung jawab penuh, artinya dengan sepengetahuan kepala sekolah. Karena kalau itu dulu waktu masih zaman fisik, itu kan yang tanda tangan kepala sekolah ya. Begitu pula yang sekarang, itu setiap kata yang muncul di situ tanggung jawabnya kepala sekolah. Walaupun yang isikan operator. Karena itu perlu tadi yang disampaikan oleh Pak Muji di awal tadi, Bapak Ibu, kartu kendali perlu seketika diisi perlu diperhatikan dengan seksama agar tidak ada hal-hal yang kemudian tidak sengaja ataupun yang salah paham gitu ya dalam kartu kendali itu, dan itu penanggung jawabnya kepala sekolah. Ngoten Pak. Mungkin Pak Poni sedikit Pak Muji sebentar. Tambahan dari Pak Poni tadi sampaikan Bang benar. Tapi begini, walaupun siapapun nanti yang bisa mengisi dari kartu kendali di lembaga itu, tapi kami mohon kepada lembaga atau sekolah madrasah itu yang mengisi yang memang benar-benar tahu Pak Muji tentang pelaksanaan visitasi. Jadi kalau nanti tidak tahu tentang pelaksanaan visitasi, maka yang ditulis maka ya terus ngawur tadi seperti yang disampaikan di depan bahwa memang tadi disampaikan Pak Poni benar, tapi sedikit menambah bahwa beliau yang mengisi kartu kendali adalah orang-orang yang benar tahu tentang pelaksanaan visitasi tersebut. Oke ya. Terima kasih Pak. Oke, cukup nggih Bapak. Ada tambahan Bapak kok angkat tangan? Ada Pak Muji. Ya, ini beliau angkat tangan. Silakan Pak Aziz. Sebentar, apa, halo Pak. Ada apa Pak? Pak Muji. Izin sebentar untuk mengetahui siapa asesornya, Bapak Ibu bisa mengunjungi link yang kami bagikan di chat Zoom hari ini. Terima kasih Pak. Oke. Pak Nurul Aziz masih ada yang ditanyakan, silakan Pak. Singkat ya. Ya, yang menyambung ini ya. Nah, kata Ibu Nur Hidayati tadi jadwalnya bisa digeser untuk akreditasi ini. Ternyata setelah saya lihat di catatan saya itu tanggal 15 sampai tanggal 17 itu ada BIMTEK, EDM, RKM. Nah itu. Ada BIMTEK, EDM, dan RKM. Oh iya Pak. Nah, pokoknya gini Pak, usahakan tanggal 8 sampai 13 laksanakan visitasi. Okay? Jangan digeser ke tempat lain lagi, karena waktunya hanya itu. Jadi gesernya. Nah itu yang Bapak, gesernya hanya bisa di dalam tanggal 8 sampai 13. Oke, saya rasa jelas nggih. Oke. Kita lanjutkan ke ada Pak MI Plus Al Azhar, silakan. Mic-nya Pak. Suaranya Pak. Mic-nya belum terbuka Pak. Tidak terdengar suara Bapak, Pak. Suara Bapak tidak terdengar di kami. Sudah on, tapi kok enggak aneh ya? Enggak bersuara ini Pak. Enggak bersuara. Tidak terdengar Bapak. Coba mana aja dulu Bapak. Ya mungkin ditata dulu ya. Mungkin ini yang sudah angkat tangan MA terpadu. Dari mana ini? Monggo Pak. Silakan. MA terpadu. MA terpadu. Yang di atas. MA terpadu. MA terpadu. Pak Gunarto itu juga sudah siap, itu hidup. Ya. Pak Gunarto juga bisa disiap. Di taman itu juga sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini dari MA terpadu Al-Ahmad Trenggalek. Okay. Mau minta kejelasan terkait narasumber, Pak. Dari siswa dan dari guru yang di observasi itu diberikan dari sekolah atau pilihan dari asesor. Itu pilihan dari sekolah atau pilihan dari asesor narasumber dari siswa dan dari guru ketika di kelas. Monggo Bapak Ibu sekalian.
Pun nggih, jelas nggih. Nggih. Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak Poni langsung aja. Langsung aja. Saya kurang jelas tadi pertanyaannya. Tentang narasumber siapa yang Narasumber. menentukan, Pak? Apakah yang sekolah menentukan atau siapa? asesor? Nggih, leres, nggih. Nggih. Bapak Ibu, untuk kebutuhan responden atau istilah Bapak Ibu tadi narasumber, Bapak Ibu tinggal sesuaikan dengan apa yang ada di juknis IASP. Itu sudah ada Bapak Ibu. Jadi di butir-butir IASP itu yang Bapak Ibu pedomani sebagai kitab sucinya, kata Bunda kita Bu Nur itu, di situ sudah ada ketentuan siapa responden-responden yang dibutuhkan. Jadi disesuaikan dengan itu. Dan insya Allah, seingat saya kan filenya juga pernah di-share ya, terkait persiapan akreditasi itu ada tabel untuk SD berapa, siapa saja, SMP itu ada. Mungkin nanti kalau perlu ya di-share ulang. Tapi insya Allah sudah beredar itu rasanya. Tinggal lihat di situ saja, Pak. Oke, maksud kula anu Pak, yang menentukan itu dari sekolah apa dari asesor Pak? Yang menentukannya Pak. Itu nanti bisa dua skenario ya. Tapi menurut saya agar memudahkan sekolah juga, saran saya sekolah sudah mengkoordinasikan internal dan menyiapkan. Sehingga ketika koordinasi dengan asesor itu sudah punya skenario dan tawaran responden gitu. Nah, perkara nanti asesor kemudian meminta tambahan, nah itu kita tidak bisa melarang. Tapi sebaiknya sekolah sudah menyiapkan lebih dulu. Itu Pak, agar tidak menyulitkan sekolah dan agar nggak kedandapan gitulah kira-kira. Oke Pak, matur suwun, terima kasih. Tambahan dikit Pak Muji. Ya, saya ya monggo. Pak Gun atau semuanya yang lain ya, karena Pak Poni tadi bilang bahwa dimungkinkan saja asesor itu tiba-tiba minta tambahan gitu ya Pak Poni ya. Berarti saya sarankan Bapak Ibu Kepala Sekolah, guru-guru atau apa itu yang resek Pak, itu kasih aja surat tugas yang jauh gitu Pak, jangan boleh masuk sekolah Pak ya. Guru-guru yang resek, yang nyinyir, yang apa itu, ya. Itu kasih surat tugas lain aja. Jauh, jangan boleh masuk sekolah Pak. Maaf, guyonan tapi itu harus Bapak jalankan. Makasih Pak Muji. Pak Rudi mungkin saya bisa membantu monggo, Pak Rudi. Silakan. Terima kasih. Mungkin yang dimaksud dari si penanya, Bapak tadi mohon maaf ya, narasumber memang narasumber adalah dipersiapkan dari sekolah atau lembaga. Bisa kita lihat Bapak Ibu, mungkin kalau misalnya memang di juknis ada, tetapi mungkin mohon izin kalau saya sampaikan di sore hari ini, seperti di SD Pak, SD, SMP maupun SMK dan SRB, narasumbernya pun yang disiapkan berbeda Bapak. Kalau di SD itu pasti adalah narasumbernya, satu adalah kepala sekolah, itu ya, lalu guru kelas itu 5 Bapak, tenaga kependidikan 1, lalu di situ rombongan belajar yang tadi saya sampaikan kalau ada ujian itu adalah 2 kelas, lalu juga komite itu bisa 1 ya, seperti itu. Tapi kalau sudah SMP berbeda Bapak ya. Kalau SMP maka Bapak menyiapkan narasumber kepala sekolah, wakil kepala sekolah ya di sana, lalu guru kelas juga dan guru BK Bapak. Bimbingan rombongan belajar juga sama, tetap 2 yang dinilai, lalu komite itu yang di SMP. Sedangkan di SMK ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ketua program ya, keahlian di sana ya, itu diantaranya. Lalu juga ketua bursa kerja khusus itu dan guru kelas mapel ya di sini, serta guru kejuruan. Kalau SMK banyak Bapak narasumber yang harus dipersiapkan, guru bimbingan konseling, lalu tenaga kependidikan, rombongan belajar tetap 2, komite, alumni, dan pemangku kepentingan. Itu kalau SMK. Sedangkan di SLB ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, lalu guru kelas juga, tenaga kependidikan, lalu rombongan belajar dan komite serta tenaga ahli. Itu diantaranya narasumber yang harus dipersiapkan oleh sekolah atau madrasah pada saat
pelaksanaan visitasi. Mungkin itu tambahan yang bisa saya sampaikan, Bapak Ketua. Oke, terima kasih Bu Nur. Jadi intinya bisa dia siapkan sekolah, tapi jika ada asesor minta, monggo bisa dikomunikasikan dengan baik. Gitu Pak, nggih? Ya Pak Gunarto. Silakan dari SMK sekarang, saya belum dengar suara SMK. SMK Nasirul Ulum. Monggo, Nasirul Ulum SMK. Mike Nasirul Ulum, tolong dibantu. Nanti saat visitasi ini masing-masing hilang. Hilang ya? Ya, karena hilang ganti dengan Taman Pak, taman itu taman SD SPF SD Taman. Ye, silakan. Ya, waktu kita tinggal tidak banyak, mungkin poin-poin saja Pak yang sudah ditanyakan, tidak perlu tanyakan ya. Suaranya tidak masuk. Suaranya tidak masuk. SPF Taman. Iya, nggak kedengaran sama sekali. Bisa Pak Khairul Anam dibantu. SD Taman gimana? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Pak Khairul Anam dulu itu Pak. Silakan Pak Khairul Anam. Tolong. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairul Anam dari SD Miftahul Hikmah Kota Mojokerto, Pak. Kami tanyakan menindaklanjuti tentang yang untuk wawancara itu loh Pak. Tadi kan disampaikan untuk narasumbernya ini. Yang kami tanyakan tentang siswa. Untuk yang SD, siswa itu nanti ada yang diwawancarai, terus ada yang mengisi link angket itu. Nah, itu yang kita butuhkan berapa Pak dari yang diwawancarai dan untuk pengisian angket? Ya, terima kasih Pak. Tadi sudah ditayangkan, mungkin bisa dibantu lagi tayangkan Pak tadi. Monggo Bapak-bapak, Pak Ibu. Tadi siapa yang nayangkan? Pak Ketua nggih? Itu di jadwal Pak itu. Ini. Oh iya. Ini Pak. Bapak dari SD nggih? Monggo. Dua rombel, terus siswanya masing-masing rombel 10 siswa untuk ngisi angket. Ya. Nggih. Itu aja yang anunya. Nggih. Terus untuk yang wawancara, Pak? Wawancara itu tidak ada wawancara siapapun, jadi tidak pada konteks itu, Pak. Jadi misalkan aja belajar yang seneng, kalau itu bisa saja di dalam 10 itu sekaligus ngerangkep yang ngisi angket, ya wawancara, gitu ya. Siapkan anak-anak yang tidak celometan, Mbak ya, nanti yang celometan nanti malah ketemuan nanti itu ya. Siapkan anak-anak yang serius. Pak Muji ada SLB tadi Pak Muji yang sudah saya tinggal hidupkan saja Pak Muji. Yang dari SLB. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muji. Kami dari SLB Al Ikhlas Prambon Nganjuk. Baru pertama kali mengikuti akreditasi. Yang mau saya tanyakan, kalau untuk SLB berarti kita mengikuti butir kekhususan nggih Pak? Betul. Terus untuk menyiapkan narasumber, untuk rombelnya juga tetap mengikuti KBM yang berlaku di SLB nggih Pak? Iya, betul. Terus untuk mengisi angketnya gimana nggih Pak? Kalau menyiapkan untuk siswa yang tidak celometan. Nanti diatur yang terbaik, bisa dibantu oleh. Maten nggih Pak? Jangan Bu, daripada tenaga kependidikan atau administrasi, biasanya kalau SLB Pak Muji kan sudah sangat tahu bagaimana. Ayo Pak Muji, jawab Pak Muji. Ahlinya. Boleh kita mendobel nggih Pak?
untuk Iya. gurunya double tenaga administrasi. Ngoten Pak Muji, saya tunggu jawabannya. Pokoknya Terima diatur kasih. yang terbaik seperti biasanya yang sudah dilakukan di SLB. Oke? Nggih. Jadi asesor sudah tahu. Terus kemudian jenengan lakukan seperti apa yang sudah dilakukan selama ini. Terus sampaikan pada asesor, nanti akan dinilai oleh asesor. Karena asesornya sudah mengetahui kondisi SLB dan pelaksanaan pendidikan di SLB. Itu Bu. Pak Muji, saya tanya ya Pak Muji ya. Oke, monggo. Ibu kenapa kok tenaga administrasinya kok dirangkep sama guru gitu Bu? Oh, ngaten. Iya, Iya. Pak, kalau di SLB memang rata-rata seperti itu. Untuk tenaga administrasi, nggih gurunya. Untuk operator ya dari guru itu juga merangkap operator. Kenapa? Bukan biasanya, kenapa? Oh, bukan. Karena jumlah gurunya terbatas, Pak. Ya wis ngono nanti kalau ditanya asesor ya gitu jawabannya. Bu. Nanti kalau untuk ngisi angketnya untuk SLB berapa nggih, Pak? Karena kita ambilnya hanya 5, Pak, satu kelas. Pak Muji aja ya 5 itu Bu, atau 2 aja. Dari Pak Muji dijawab apa enaknya gitu aja Bu. Oh, ngaten nggih. Terima kasih. Berarti juga mengikuti kekhususan. Bu harus, asesor pun harus mengikuti kekhususan Bu. Tadinya Pak Poni, tadinya saya dan Pak Poni berkunjung ke sana juga harus jadi orang SLB Bu. Harus itu. Gitu ya Pak Poni. Terima kasih Pak Rudi, Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ada lagi yang lain Bapak Ibu yang belum? Monggo. Pak Ahmad Samani. Iya, silakan. Buka. Di atas itu. Terima kasih. Suaranya nggak terdengar Pak Ahmad. Suaranya kok jauh ya Pak Ahmad? Ya, sudah masuk ya. Saya dari SMP 2 Negeri Ajo, masuk sudah. Jember. Sudah dengar. Masuk, Pak. Di dalam. Sudah masuk? Masuk. Contoh mungkin volumenya ini ya. Putus-putus. Atau saya chat aja. Ya, saya chat aja lah. Chat aja nggih, di chat aja nggih. Chat nanti coba akan kami lihat chat ya. Ya, oke. Islami Geluran atau apa itu ya? Islamiyah Geluran. Monggo. Wabarakatuh. Salam. Mohon maaf Pak, mau bertanya. Tapi mohon maaf mau bertanya. Tadi penjelasan dari Bu Nur Hidayati, kalau misalkan madrasahnya lagi ada ujian, itu kan disediakan 2 kelas. Nah, apakah itu 1 kelas bawah dan 1 kelas atas atau bagaimana? Terus untuk yang angket itu penyebarannya nanti via elektronik atau itu Pak hard copy? Terima kasih. Itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Poni, angketnya gimana Pak Poni? Nih, kalau untuk angket, Bapak Ibu, khusus untuk butir yang ada angketnya tentang bullying itu, nanti asesor Bapak Ibu masing-masing yang akan membagikan link kepada sekolah untuk kemudian diisi oleh siswa masing-masing. Dan setiap link dari setiap asesor berbeda untuk setiap sekolah. Jadi kalau misalnya panjenengan dapat dari sekolah lain linknya ya jangan ngisi di situ. Dapatkan link angket yang dari asesor. Karena itu akan masuk ke asesor masing-masing gitu ya. Ngoten Pak terkait dengan link angket untuk perundungan ya. Tunggu dari asesornya nanti atau minta ke asesornya yang bertugas di sekolah madrasah Bapak Ibu. Untuk kelasnya, Gunut? Ya, boleh ya Pak ya. Kalau memang yang disampaikan pertanyaan dari MI Islamiyah tadi adalah bisa mewakili kelas bawah dan satunya bisa kelas atas. Ya, seperti itu. Kemudian, maaf, tip untuk semuanya, apabila ada kunjungan asesor ke kelas,
tolong dibawa ke kelas yang banyak media media pembelajaran yang buatan sendiri, ya. Biasanya SDM itu banyak, begitu juga yang SMA SMK. Karena yang ada media pembelajaran buatan sendiri itu nilainya sangat tinggi dibandingkan kalau pengoraan tapi beli dan sebagainya. Itu Pak ya, tip untuk semuanya. Oke, terakhir Bapak Ibu sekalian untuk MI Hasim Asari, silakan ada pertanyaan. Mana itu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segenap tim asesor yang Kang Kawula hormati, ini Aba Muji kalian tim pada Tanglet. Saya dari MBSM Masari, Desa PP, Sedati. Ini hanya untuk menakitkan saja untuk asesmen tanggal 5 dan 6 besok, seandainya permintaan dari madrasah, dikatakan dari madrasah itu minta tanggal 8 dan 9, ternyata dari asesor kebetulan tidak bisa, sehingga minta tanggal 7 dan 8 atau seterusnya itu. Nah, seandainya terjadi seperti itu, nanti kita ambil kebijakan yang mana. Tolong pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Kasih menjadi gini untuk semuanya ya. Bapak nanti pasti ada 3 sekolahan. Sekolah madrasah. Maka asesor dilarang menentukan sekolah ini tanggal ini, sekolah ini tanggal. Asesor dilarang. Tapi yang sebaiknya adalah Bapak rembukan. Tim misalkan timnya Pak Muji sama Pak Rudi itu sekolah mana saja ya. Terus sekolah ini, maka Bapak rembukan. Terus awakmu nanti yang pertama, aku yang kedua, alasanku ini. Sehingga setelah itu baru lapor ke asesor ini loh Pak urut-urutannya. Gitu ya. Mantul Pak Muji. Jelas nggih Pak nggih. Jadi rundingan 1 tim 3 sekolah, siapa yang pertama, kedua, ketiga. Monggo panjenengan sepakati. Tapi biasanya setahu saya kalau sekolah mesti semua minta yang terakhir. Jadi sebagian besar sekolah ingin saya terakhir saja. Jarang ada yang minta pertama. Ya. Jadi terakhir ya Bapak, yang belum siapa ini? Salafiyah. Salafiyah ya, Salafiyah Syafi'iyah. Silakan Mas Teguh, dibuka Mas Gun. Salafiyah. Terakhir nggih, Bapak Ibu sekalian. Saya rasa sudah jelas apa yang kami sampaikan. Nanti jika ada hal-hal yang penting, monggo sampaikan ke Telegram. Silakan, monggo. Waalaikumsalam. Pak, yang mau kami tanyakan, ini menyambung pertanyaan yang awal tadi. Tadi kan sudah ditanyakan bahwa ketika visitasi bersamaan dengan waktunya ujian. Sedangkan yang disampaikan oleh Ibu Nur Hidayati tadi, apabila yang ujian itu di satu jenjang dan yang lainnya diliburkan, mungkin disikapi yang diliburkan dimasukkan 2 kelas atau mungkin berapa kelas sebagai sampel untuk kegiatan visitasi. Sedangkan di madrasah kami pada tanggal 8 sampai tanggal 12 itu kebetulan bersamaan waktunya ujian asesmen madrasah dan juga PAT yang kelas bawah. Itu. Kalau misalkan kita ambil sampel yang kelas 9, itu kan waktunya ujian praktek. Ketika nanti kita ajukan ke asesor ujian praktek yang berkaitan dengan materi yang mau kita sampaikan di kelas, apakah diperbolehkan? Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tadi disampaikan oleh Pak Rudi bahwa ketika kita mengajukan ke asesor, kita pilih kelas yang banyak media buatan sendiri, gitu Pak ya.
Kalau misalkan kita mengajukan yang tidak di kelas, yang pembelajarannya itu di luar kelas, apakah diperbolehkan juga? Terima kasih. Oke, ini MTS Mbaknya sing jawab Bu Nur ya Pak Muji ya. Ya, MTS ya Bu Nur. Nanti kita nambahin. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Ketua dan Pak Sekretaris ya. Iya, pertanyaan yang luar biasa ya. Tadi disampaikan bahwa bolehkah nanti lembaga sekolah atau madrasah itu menyajikan proses pembelajaran di luar kelas ya. Kita tahu Bapak bahwa pembelajaran itu tidak cuma dilakukan di dalam kelas. Pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja. Yang penting pembelajaran itu bermakna dan memang tujuan dari pembelajaran itu tercapai. Kalau di kelas terus memang anak itu juga bosan, tapi kalau sudah di alam atau di luar kelas bisa menikmati keindahan dan menyenangkan. Memang pembelajaran intinya harus belajar yang menarik dan menyenangkan ya. Alangkah juga lebih baiknya tidak di kelas terus saja seperti itu. Jadi boleh Bapak kalau memang itu di pembelajaran di luar kelas seperti itu. Kalau misalnya tadi ada asesmen madrasah ya, kebetulan di kelas berapa, kan tidak semua di asesmen ya Pak. Jadi kita bolehlah secara mempersiapkan kelas yang ada di situ yang diamati atau dinilai dari para asesor. Yang penting ada sampel, ada kelas yang bisa dinilai oleh para asesor untuk melihat apa yang disajikan oleh Bapak itu di Sispena benar apa tidak itu. Wes pokoknya nggak anu lah Pak, nggak nyulitkan lah seperti itu kan, ini kegiatan sehari-hari dong Pak ya, seperti itu. Jadi proses belajar nggak harus dipaksakan seperti itu, sehari-hari yang ada itu kita tunjukkan bahwa itu memang benar-benar sekolah panjenengan memang sudah membudaya, setiap walaupun ada apapun kita tunjukkan bisa seperti itu ya. Baik itu ya proses pembelajaran di luar boleh. Tadi kan ada begini Bu, kalau di praktek misalnya praktek boleh, apalagi sekarang kalau kita bicara kurikulum merdeka, maka muaranya kan ke nanti adalah project ya. Jadi alangkah lebih baiknya juga walaupun praktek, nanti kan ada langkah-langkah dan proses dalam menentukan menghasilkan suatu modul atau bagaimana barang yang diperhatikan, diperlukan dan dihasilkan dari proses pembelajaran. Boleh Bapak, nggak usah memaksa yang tidak atau yang kaku seperti itu. Baik, monggo. Oke, maaf Pak. Untuk semuanya di luar di dalam, kalau di luar itu nanti akan mempunyai nilai positif tinggi pemanfaatan sarana, nilai tinggi. Tapi tolong digandengi semua guru yang lagi tolong pegang RPP ya, tolong pegang RPP itu Pak Muji. Mohon izin kalau Pak Muji tadi ngomong terakhir, tapi saya sudah kadung ngeklik di Katolik sama MTS Muhammadiyah Pak Muji. Silakan dua. Ya. SD Katoliknya itu sudah tinggal on, begitu juga untuk yang MTS Muhammadiyah tinggal on. Silakan. Maaf Pak Muji. Ya. Saya Pak dari SDK Wiknya Mandala Tumpang. Ya. Sebenarnya semua tadi saya juga sama, kami juga sedang berpikir untuk minggu depan itu, tapi saya sudah cukup jelas. Jadi nanti ada 2 rombel yang akan kami siapkan, kelas atas dan kelas bawah. Yang mau saya tanyakan, tadi kan di chat sudah dibagikan link untuk melihat asesor, tapi kami belum bisa buka karena ada passwordnya di situ. Apakah bisa dibagikan passwordnya? Itu saja Pak mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Password tinggal Mas Fidi. Ibu dulu Bu, nanti akan kami informasikan melalui Telegram saja, nggih. Ibu sudah gabung di Telegram? Ampun, Pak. Ya. Ini Pak Muji, username password cukup NPSN itu. NPSN. Oh ya. Sudah, kami sudah coba dengan NPSN tapi tidak bisa. Nanti dia diumumkan sama Mas Widi. Oh begitu. Ya, nanti jadi di grup Telegram ya Pak ya? Iya, nanti Mas Widi yang umumkan di Telegram ya. Kita sekarang sedang koordinasi dengan asesor agar tidak tumpang tindih. Oke. Pokoknya diusahakan paling lambat besok pagi sudah tuntas. Oke. Makasih Bu nggih. Terima kasih. Monggo dari Muhammadiyah 2 Kedunghagen. Ini dari Bojonegoro.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, ini terkait tentang visitasi luring, itu untuk kami itu menyiapkan Google Drive, Google Drive-nya apa tidak? Sampun, Pak? Enggak, Mas. Nggih. Sampun. Nggih. Iya. Terus sampun pertanyaannya? Ya. Ya. Sudah. Nanti biar dijawab oleh Pak Poni panjenengan. Juragan Sispena dan juragannya Muhammadiyah. Monggo. Dari Muhammadiyah 2 Kedung Adem, saat visitasi luring, skenario keduanya disiapkan saja. Dokumen fisik disiapkan, dokumen-dokumen yang kemudian terlalu tebal atau mungkin video-video yang dalam bentuk digital disiapkan dalam Google Drive. Insya Allah asesor-asesor kami sudah terbiasa untuk mengakses 2 tipe dokumen, baik itu yang digital maupun yang fisik. Jadi sekolah siapkan dua-duanya saja. Apapun yang diminta asesor kemudian tinggal disajikan saja. Ngoten, Pak. Oke, cekap Bapak Ibu sekalian yang belum nanti bisa kita komunikasi di Google Drive. Oke, ada lagi? Cekap nggih Pak Rudi? Terima kasih Bapak Ibu sekalian, demikian tadi pertemuan kita mulai siang sampai sore hari ini. Selanjutnya kami mohon berkenan Bapak Ketua untuk menutup acara ini. Kami silakan Bapak Ketua. Oke, terima kasih Pak Muji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah Bapak Ibu yang perlu yang pada ini dengan kehadiran Bapak Ibu ini, visitasi kita akan berjalan dengan baik. Itu adalah kehadiran kita. Kemudian yang perlu dijadikan pegangan bagi Bapak Ibu sekolah bahwa seperti katakan Pak Poni tadi, forget it with Sispena, biar aja Sispena macam itu. Tapi yang penting adalah kenyataan yang ada. Jadi kalau memang di Sispena belum terlambat dan sebagainya, Bapak Ibu masih bisa punya kesempatan, ini loh yang benar. Gitu ya, tunjukkan ini loh yang benar. Jadi Bapak Ibu jangan sampai asesor misalnya bilang, kenapa di Sispena ini? Itu belum kami perbaiki, Pak, yang sudah kami perbaiki itu ini loh. Jadi ya, itu yang. Kemudian hal yang lain, saya sudah bilang sama asesor, bahwa asesor harus percaya pada dia saat itu. Ya, di Sispena tidak lagi menjadi acuan untuk memberikan nilai dari asesor. Kemudian pesan saya yang kedua, Bapak Ibu, sekali lagi apa yang dikatakan dalam materi Pak Muti tadi adalah masalah gratifikasi. Repotnya gratifikasi itu seringkali sekolahan mengatasnamakan norma. Mereka sekolah itu mengatasnamakan unggah-ungguh, skupul, ungguh, syukur, dan sebagainya. Tradisi. Iya, jadi tolong Bapak Ibu, kalau memang itu memang betul Bapak Ibu lakukan, ya lakukanlah. Tapi itu tadi, habis ngasih mangga, ditulis, asesor kita kasih mangga, enggak usah lah ya. Jadi ambil aja untuk penulisan kartu kendali betul-betul kondisi teknis. Kalau asesor, dimungkinkan aja Bapak Ibu asesor itu karena tidak tahu daerah Bapak Ibu, maka asesor akan minta tolong dibantu untuk mencarikan hotel. Itu maksudnya adalah hotel mana yang kira-kira dekat dengan lokasi. Bukan minta tolong dibayari, enggak, asesor sudah kita kasih uang untuk membayar hotel. Gitu ya. Kalau asesor bilang, nanti biar kami bayar sendiri ya, biar aja asesor yang membayar. Kalau dari hotel kemudian cari jemputan itu sulit, kemudian asesor masuk sih tego untuk ini, kemudian Bapak menjemput, asesor nggak minta jemput, tapi Bapak menjemput, Bapak Ibu, yojok toyong karpe Bapak Ibu kok ini. Nah, catatan yang paling penting Bapak Ibu, ada sekolahan yang menuliskan, Pak Mutin, biarpun ini sudah dalam rangka penutupan,
Saya mau meminta satu aja klarifikasi untuk apa? Untuk tujuan yang akhirnya kaitannya adalah dengan apa? Dengan ini Pak, mungkin mohon izin saya. Mungkin yang ada yang namanya Pak Heri Sucahyo, mana? Hidupkan mic-nya, tinggalnya hidupkan Pak Heri Sucahyo, silakan. Nggak ada ya? Heri Sucahyo. Oke. Biasa hidupkan mic-nya itu. Ada. 0330. Silakan Pak Heri. Tolong Mas. Atau mungkin apa ini ya? Pak Dr. Andes Sution. Oke, kalau nggak ada, saya coba untuk langsung aja. Bapak Ibu sekolahan yang memberikan sesuatu kepada asesor tujuannya hanya satu, Bapak Ibu. Maaf kalau saya suudon. Bahwa sekolah madrasah itu ingin dianggap baik oleh sekolah, oleh asesor, sehingga pengennya diberikan nilai baik. Dengan dasar asumsi itu, pihak ban pusat apabila mengetahui sekolahan Bapak Ibu memberikan fasilitas yang pada asesor yang berlebihan, maka insya Allah sekolahan Bapak Ibu akan di blacklist untuk sementara. Paham? Ya. Yang lainnya sudah pengumuman, sekolahan Bapak Ibu akan ditahan pengumumannya. Kalau diketahui Bapak Ibu memberikan fasilitas itu. Pusat tahunya fasilitasnya diberikan dari mana? Dari kartu kendali. Maka itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Poni, siapapun yang isi kartu kendali, silakan saja, semuanya boleh. Tapi yang tanggung jawab tetap kepala sekolah. Itu, paham ya Bapak Ibu ya? Saya kira itu Pak Muji yang dapat saya sampaikan. Yang pertama adalah tolong menghadapi ini Bapak Ibu nggak sepupuh. Ya, kondisi yang ada, kemudian dalam mengisi kartu kendali, dalam melayani asesor, Bapak Ibu betul-betul sesuai dengan kondisi yang ada, tidak mengada-ada. Kiranya itu, selamat bekerja, mudah-mudahan asesor dan sekolahan dapat bekerja sama dalam menyelesaikan visitasi akreditasi ini. Bravo, semoga semuanya berhasil dan mendapatkan nilai maksimal seperti yang Bapak Ibu kehendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih. Demikian tadi Bapak Ibu sekalian, akhir dari kegiatan kita, dan kami masih membuka kesempatan jika ada hal-hal yang perlu didiskusikan melalui Telegram yang kita miliki. Terima kasih. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat beristirahat. Assalamualaikum. Mas Widi dibuka semua aja anunya. Mic-nya. Dibuka semua Mas Widi. Oke, Bu Wiwi kepala dia pembelajaran visual diam. Oh, sakit. Sesuai tanggung jawab. Dan foto sama-sama, Pak. Siap. Siap istirahat. Itu mungkin Pak, makasih. Ibu, makasih, semoga lancar semua. Amin. Baginya terbaik. Terima kasih Pak. Kasih Pak Muji. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Muji, matur nuwun. Pak Muji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Semoga barokah.